Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, restu atau ridho suami bagi seorang istri memiliki arti yang sangat besar. Restu suami atas istri menunjukkan bakti dan khidmat sang istri terhadap suaminya dalam bentuk perilaku keseharian yang tentunya dalam batas-batas kewajaran dan proporsional. Khidmat dan bakti seorang istri yang diwujudkan dalam perilaku keseharian dan hubungan rumah tangga yang baik dapat menuai hasil yang sempurna di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, perempuan mana saja yang meninggal dunia sedangkan suaminya bersikap ridho atasnya, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW menyebut arti penting khidmat dan bakti istri atas suami. Seorang perempuan tidak hanya dituntut untuk mencari ridha Allah, akan tetapi juga restu suaminya. Seorang perempuan mesti bersikap salihah secara ritual, tetapi juga baik secara perilaku dalam menjalani hubungan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, Zat yang memegang jiwa Muhammad, seorang perempuan belum memenuhi kewajiban Tuhannya hingga ia memenuhi kewajiban terhadap suaminya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Meski seorang istri wajib berkhidmat, berbakti dan melayani suaminya, seorang suami tidak bisa bersikap sewenang-wenangnya. Seorang suami tidak boleh mengeksploitasi istrinya atas nama kewajiban khidmat dan bakti yang diharuskan oleh Islam. Batasan-batasan khidmat dan bakti lebih lanjut telah diatur dalam kitab fikih yang perlu diketahui oleh pasangan suami dan istri agar satu sama lainnya tidak melanggar batasan tersebut. Sama halnya dalam hubungan seksual, pasangan suami dan istri juga dituntut untuk saling menjaga hubungan baik. Keduanya tidak boleh memaksakan kehendak dalam hal ini, karena hubungan seksual pasangan suami dan istri bukan sekedar persoalan syahwat belaka, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental. Adapun seorang perempuan yang menyiapkan diri terlebih dahulu dalam masalah hubungan seksual akan mendapatkan kemurahan Allah yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anhu bahwa inisiatif seorang istri dengan senang hati untuk berhubungan seksual memiliki ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatimah, tiada seorang perempuan yang menyiapkan diri untuk suaminya dengan senang hati kecuali seorang malaikat menyeru dari langit, "Mulailah beraksi, niscaya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang terkemudian." Hubungan badan suami istri memerlukan kesiapan fisik dan mental. Oleh karena itu, keduanya perlu memperhatikan kesiapan fisik dan mental satu sama lainnya agar interaksi tersebut berlangsung dalam suasana riang dan gembira tanpa tekanan batin. Dalam satu hadis diterangkan 4 macam di antara sunnah-sunnah para rasul, yaitu berkasih sayang, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam kitab Uqudul Jail fil Bayani Uquqis Zaujan karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dijelaskan, jika istri minta duluan ke suami
untuk melakukan hubungan intim, maka pahalanya besar akan ia dapatkan. Berikut pahala-pahala yang akan didapatkan. Siapa saja seorang istri yang menawarkan dirinya untuk suaminya dengan sukarela, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka, memberinya pahala 200 ibadah haji dan umrah, dicatatkan untuknya 200.000 kebaikan, diangkat untuknya 200.000 derajat di surga. Dan siapa saja seorang istri yang masuk bersama suami dalam satu selimut, maka malaikat dari bawah ars memanggilnya, mulailah duluan olehmu perbuatan itu merangsang suami. Maka Allah akan mengampuni untukmu dari dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dan Allah akan mencatat untuknya pahala seorang yang memerdekakan 100 budak dan mencatat untuknya setiap hari sehelai rambut dengan satu kebaikan. Dan barang siapa seorang istri yang mencium suaminya dengan sukarela, maka dia bagaikan menghantamkan Al-Quran 12 kali. Dan dengannya Allah akan mencatat dari setiap ayat Al-Quran 50 kebaikan. Dan dari setiap ciuman dibangunkan sebuah kota di surga untuknya. Dan barang siapa saja seorang istri yang mencium kepala suaminya, menyisir rambut dan jenggotnya, maka Allah akan mencatatkan untuknya pahala kebaikan dengan bilangan setiap helai rambut. Dan akan ditanamkan untuknya dari setiap selai rambut dengan pohon kurma di surga. Wallahu a'lam bishawab. Melihat begitu banyak pahala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri yang meminta duluan kepada suaminya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga para istri bisa melakukannya dengan ikhlas dan ridha agar pahala yang diterima menjadi barokah untuk dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.